Kita telah mendapatkan dua kali seminar, yang satunya pada tahun 1968. Kemudian ada lagi seminar pada tahun 1978. Ini dua-duanya dihadiri oleh para pakar, diantaranya pakar sejarah yang paling fenomenal adalah Profesor Dr. Hamka. Dari kurang lebih 300 ahli sejarah memutuskan, apalagi pada waktu seminar tahun 78 itu, sepakat Islam menyebar di Indonesia melalui para dai, saudagar dan musafir, dan tidak ada satupun yang menyebarkan dengan pedang. Malah sebaliknya, yang menyebarkan ideologi dengan pedang itu adalah mereka-mereka yang dari barat. Makanya ini sebetulnya lempar batu sembunyi tangan. Perhatikan komentar Kaisar Adib Majul, peneliti Filipina, dalam bukunya Muslim in the Philippines, terbitan tahun 1973. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya, para dai dari Arab dan para dai kaum muslimin lainnya mampu menyelaraskan diri dengan rakyat pribumi. Coba Pak, bayangin, orang Jawa pada zaman kurang lebih tahun 1400-an itu pernah diceritakan oleh Vinci dan Mahuan. Vinci dan Mahuan ini adalah penasihat utama Cheng Ho, dan keduanya ulama dan sekaligus peneliti, ahli apoteker dan terapi serta herbal yang pintar bahasa Arab. Makanya ketika diajak ke negara-negara Islam, terutama ke Arab, ke Yaman, selalu berduaan ini orang diajak. Dan kapalnya Cheng Ho itu disebutkan oleh ahli sejarah memuat sampai 36.000 penumpang. Mana ada kapal yang sekarang ini kalau enggak, Masya Allah, besar. Ya. Dan ulamanya, ustadznya, tukang ahli agamanya itu 200 rata-rata. Nanti diturunkan untuk dakwah, turunkan untuk memberikan wejangan orang. Seperti itu. Di antaranya ada yang tentara juga, di antaranya ada ahli pengobatan. Makanya orang-orang Eropa meniru. Ya, melancong itu selalu membawa apoteker. Makanya di antara salah satu apoteker dari nanti menjadi peneliti pelancong adalah siapa? Tom Paris. Yang nanti akhirnya menjadi ahli sejarah. Itu apoteker. Yang datang bersama Portugis, meneliti dari Malaka sampai Ternate, sampai menghasilkan satu kitab yang judulnya Soma Oriental. Itu ada versi bahasa Portugis, ada lagi versi bahasa Inggris. Dan buku ini saya temukan ketika saya melakukan penelitian di Malaka. Anak cari nguplek perpustakaan di sini nggak ada. Itu buku, Masya Allah. Jadi bagaimana menceritakan secara real, karena dia langsung. Ini termasuk buku primer, karena dia itu pelaku sejarah. Nulis apa yang terjadi di Malaka, apa sekarang yang terjadi di Aceh, apa yang terjadi di India, apa yang terjadi di Batavia, apa yang terjadi di Cirebon, sampai dia mengatakan tidak ada orang Jawa yang paling ditakutin oleh Portugis, oleh orang-orang barat kecuali 3. Pate Rodim, Pate Kuiter, dan Pate Unus. Itu paling ditakutin. Ya, Pate Rodim yang tidak lain adalah Raden Patah, Pate Kuiter itu adalah Abdul Qadir. Yang namanya itu, jadi dulu itu pengusaha besar di Malaka, kemudian setelah terjadi pemberontakan kalah, dia pindah ke Cirebon. Dijulukin orang Malaka itu Amang. Nama aslinya adalah Abdul Qadir. Makanya disinyalir ini adalah orang Tionghoa yang memang tokoh dai Islam. Ya. Ini subhanallah. Ya. Lanjut belajar bahasa. Nah, kata Mahuang sama Vinci, orang
yang ada di Jawa ketika kami datang itu terbagi menjadi 3. Orang-orang Arab dan Persia yang sudah beragama Islam dan mengenakan pakaian yang bersih. Yang keduanya orang-orang Tionghoa yang kebanyakan itu masuk Islam, dan pribumi yang hidupnya jorok, tidak mengenal pakaian dan juga tidak mengenakan alas kaki. Tuh. Memang betul, ini bukan dalam rangka menghina. Kalau sejarah itu kan menyampaikan apa adanya, bukan. Makanya pakaian-pakaian mereka, wanita dulu Pak, wanita Jawa, itu kalau belum menikah, belum boleh mengenakan pakaian untuk nutupin payudara. Jadi kalau masih gadis, itu cuman kemben ke sini, sampai lutut. Itu seperti itu. Nanti kalau sudah dia itu menikah baru ditutup. Itu pakaiannya. Dan jarang pakai apa namanya ini. Nah, coba bayangkan anak ketika itu, subhanallah, coba bayangkan Mbah Wali dulu, para wali dulu, maksudnya wali ini bukan orang sakti mondroguno, ora tedas paluning pande otot kawat balung usti, ketek tape, keringet solar, bukan. Wali itu petugas. Dan bahasa ini masih dipakai sampai sekarang. Wali kota. No, apa sakti? Enggak. Itu yang bikin orang-orang kemarin aja. Wali itu petugas. Berarti wali itu petugas dakwah. Sehingga orang yang menjadi penanggung jawab dakwah itu disebut wali. Penanggung jawab kota namanya wali kota. Penanggung jawab anak namanya wali murid. Nanti pakai kok. Antum bingung banget nyarikan asal-usul dari wali itu. Gitu. Mereka datang ke sawah, mereka datang ke hutan, mereka datang ke rumah-rumah untuk mendakwai mereka Islam. Kita lanjut dikit. Belajar bahasa mereka. Coba lagi. Memahami adat istiadat mereka, menikah dengan mereka, dan menyatukan diri dengan rakyat banyak tanpa menyatakan dirinya itu sebagai golongan yang berstatus istimewa. Kelebihan mereka dalam intelektual dan peradaban hanya digunakan untuk mendidik dan mengarahkan alam pikiran keagamaan rakyat pribumi ke dalam saluran-saluran yang memang dikehendaki. Dengan cara yang sangat pandai dan santun sekali. Mereka adalah para pedagang seperti orang-orang Eropa, namun mereka tidak pernah berpikiran untuk merampok harta benda rakyat pribumi dari hasil tanah dan hasil kerajinan dengan cara-cara kasar dan kejam. Siapa yang pakai pakai pedang? Siapa yang sekarang kejam? Itu dibalik, lempar batu, sembunyi tangan. Wallahu a'lam bishawab.